Hong Chao, putrimu itu kamu beri nama apa? Ya Lingyun, Cita-cita setinggi langit. benar. Nama yang bagus, mendengar namanya saja, sudah pasti masa depannya cerah. Kebetulan sekali, anak laki-lakiku juga baru saja lahir. Bagaimana kalau kita jodohkan mereka sejak kecil? Gimana menurutmu? Boleh juga. Perjodohan apa sih? Anakku, kelak akan jadi orang kaya. Menikahi putrinya, apa dia pantas? Aduh, kau ini gimana sih? Di hari yang bahagia ini, kalau bicara sembarangan, Hong Chao, dia cuma bercanda. Jangan dimasukkan ke hati ya. Tidak apa-apa. Ye Hong Chao. Kurang ajar, Xiao Jun, apa yang kau lakukan? minggir. Sini, berikan. Xiaojun, kembalikan anak itu padaku. Ayahku sudah meninggal. Haitang. 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 Bagaimanapun caranya, bayi ini harus selamat. Haitang, bertahanlah. Haitang, bertahanlah. Pasien kehilangan terlalu banyak darah. Kondisinya sangat kritis. Ibu atau bayinya, hanya satu yang bisa diselamatkan. Keluarga harus segera menandatangani surat ini. Selamatkan ibunya. Dokter, selamatkan putriku. Selamatkan kakakku. Sesuai peraturan rumah sakit, hanya suami pasien yang boleh mengambil keputusan. Harus selamatkan bayinya. Selamatkan bayinya. Sudah gawat begini, apalagi yang kau pikirkan? Haitang, masih terbaring di ruang operasi. Tunggu apa lagi? Cepat tanda tangan. Ibu atau bayinya hanya bisa menyelamatkan satu nyawa. Selamatkan ibunya. Selamatkan anaknya. Kakak ipar, di saat seperti ini, jangan sampai Anda salah mengambil keputusan. Coba ingat kembali saat itu, kakakku bahkan tidak meminta mahar sedikit pun. Dia tetap bersikeras untuk mengikutimu. Kau tidak boleh mengecewakannya. Selamatkan anaknya. Ye Hong Chao, kau sudah gila. Tunggu sebentar. Ayah, Aku hanya punya satu anak perempuan ini. Anggap saja, ayah memohon padamu, selamatkan Haitang. Aku hanya punya satu anak perempuan ini. Anggap saja, ayah memohon padamu, selamatkan Haitang. dokter, selamatkan anaknya. Ye Hong Chao, kau benar-benar tidak punya hati nurani. Kemana perginya hati nuranimu? Ye Hong Chao, dasar kau orang yang tidak tahu balas budi. Binatang kau. Aku, Ayah, Pergi, jika terjadi sesuatu yang buruk pada ayahku, urusan kita belum selesai. tidak ada pilihan lain. Anak ini harus dilahirkan. Maafkan aku. Ayahku sudah meninggal. Ini semua gara-gara kau. Hari ini akan kubuat si keparat kecil ini ikut mati bersamanya. Jangan, ini semua keputusanku. Anak ini tidak bersalah. Ambil saja nyawaku, tapi lepaskan anak ini. Jangan sakiti dia. Haitang, Kakak, jika kau tidak memaksa kakakku untuk melahirkan bocah ini, kakakku tidak akan berakhir seperti ini. Dan ayahku juga tidak akan mati karena marah. Xiao Jun, tenanglah sedikit. Anak ini adalah darah daging kakakmu sendiri. Lihatlah kondisinya sekarang. Apa kau mau dia semakin tertekan?
Sudahlah, jangan sakiti anak itu. Ingat baik-baik ucapan saya. Mulai sekarang, keluarga kita berdua tidak akan pernah berhubungan lagi selamanya. Ayo pergi. Istirahatlah sebentar, jangan terlalu lelah. Ayah, aku harus berusaha lebih keras lagi. Aku harus bisa masuk universitas, agar aku bisa membanggakan kalian. Perhatian kepada seluruh warga desa. Siswi Ling Yun dari desa kita dengan total nilai ujian nasional 730 poin berhasil menjadi peraih nilai tertinggi ujian nasional tahun ini. Aku lulus. Aku harus segera membawa kabar baik ini dan memberitahukannya kepada ayah dan ibu. Ayah, ibu, apa kalian dengar siaran radionya? Aku lulus. Dengar, kami sudah dengar. Putriku masuk universitas. Kamu sudah sukses sekarang. Bagus, bagus sekali. Ayah, ayah kenapa? Tidak ada apa-apa. Kamu bisa masuk universitas, ayah dan ibumu. Kami semua sangat bangga. Tapi, Ayah, aku mengerti soal biaya kuliah. Aku akan cari jalan keluarnya sendiri. Ling Yun, mau kemana kamu? Ling Yun. Kemarilah, bawa bir ini. Antarkan ke meja pelanggan itu. Baik. Ini bir pesanan kalian. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Nona manis, jangan takut. Abang tidak akan memakanmu kok. Sini. Aku ingat kamu. Kau anak gadis dari keluarga Ye itu kan? Kita kan satu desa. Jangan takut. Ayo temani abang. Minum beberapa gelas. Aku tidak bisa minum bir. Tidak bisa juga tidak apa-apa. Ayo duduk. Nanti abang ajarkan. Biar abang ajari ya. Nyonya bos. Ada apa, Bang Lei? Gadis barumu ini benar-benar tidak sopan ya. Bagaimana kau mendidiknya? Cepat minta maaf pada Bang Lei. Dialah yang menindasku. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Aku bilang minta maaf. Ya, minta maaf. Jangan banyak omong kosong. Jangan memukul terlalu keras. Kalau otak si juara ini sampai rusak, bagaimana nanti? Terus, kenapa kalau dia juara? Ujung-ujungnya cuma orang miskin yang tak mampu sekolah. Sampah miskin yang bekerja di tokoku. Keluarga kami memang miskin, tapi kami tidak akan miskin selamanya. Aku yakin, pengetahuan pasti bisa mengubah nasib. Tapi saat ini, aku tak punya waktu dengar omong kosongmu. Cepat duduk, temani aku minum. Aku hitung sampai 3. 3, 2, 1. Sepertinya kau memilih cara kasar daripada cara halus. Pegang dia. Minum. Minum. Lepaskan putriku. Lepaskan putriku. Kupikir siapa? Ternyata kau. Pak Tua Bangka. Lepaskan putriku. Kalau tidak, aku akan melawan kalian sampai mati. Berani mati? Ayo, tusuk leherku. Tusuklah. Jangan pukul ayahku. Lihatlah dirimu. Uang tak punya. Kemampuan pun tak ada. Kau ini hanyalah sampah masyarakat yang cuma bisa memulung. Atas dasar apa kau berani melawanku? Aku memang sampah. Memang tak punya kemampuan. Tapi aku telah membesarkan mahasiswa pertama di desa kita. Terus kenapa kalau mahasiswa? Tetap saja tak punya uang untuk bayar kuliah. Begini saja. Kuberikan kau satu kesempatan. Kau hanya perlu merangkak di bawah selangkanganku. Dan lewat, aku yang akan bayar uang kuliahnya. Bagaimana? Bagaimanapun,
Kita berasal dari desa yang sama. Kamu jangan keterlaluan. Memangnya kenapa? Kalau aku menindasmu, kalau hari ini kamu tidak merangkak di bawah selangkanganku, putrimu itu harus menemaniku tidur. Jangan. Aku sudah meniduri banyak wanita, tapi gadis perawan berumur 18 tahun, aku benar-benar belum pernah mencobanya. Lepaskan putriku. Aku bersedia melakukan apapun permintaanmu. Tolong lepaskan putriku. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Merangkaklah. Merangkak. Ayah, jangan, ayah. Merangkak lebih cepat. Ayah, mereka benar-benar keterlaluan menindas kita. Dengarkan ayah. Mereka itu gerombolan preman. Kita tidak sanggup melawan mereka. Apa kita akan membiarkannya begitu saja? Hai Tang, aku mengerti maksudmu. Anak kita ini kau tukar dengan nyawamu sendiri. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Hai Tang, Selamatkan bayinya. Mulai sekarang dan seterusnya, keluarga kita berdua tidak akan pernah berhubungan lagi sampai mati. sepertinya hanya dia yang bisa membantu Ling Yun kali ini. Pria tak berguna. Berani sekali kau menampakkan wajahmu di sini. Haitang dari keluarga Li, wanita sebaik itu. Sengsara, gara-gara kamu. Benar sekali. Bukan cuma membuat Haitang menderita, tapi juga membuat ayahnya Li mati karena marah. Kalau aku jadi Xiao Jun, aku pasti sudah ingin membunuhnya. Xiao Jun sudah kembali. Jun, Xiao Jun. Ling Yun diterima di universitas. Urusan keluargamu, apa hubungannya denganku? Anak itu butuh biaya kuliah sebesar 5.000 yuan. Bisa tolong bantu kami? Bukankah kau sangat hebat? Uang sekecil itu bagimu seharusnya bukan masalah besar, kan? Kau sendiri tahu bagaimana kondisi keluarga kami. Kakakmu butuh orang yang merawatnya. Aku berhenti kerja demi mendampinginya. Aku benar-benar sudah tidak punya pilihan lain. Makanya, aku mencarimu. Kau merasa kakakku jadi bebanmu, sampai membuatmu merasa sulit. Coba katakan, seandainya dulu aku membanting anak itu sampai mati, bukankah semua ini takkan pernah terjadi? Dulu kau bersikeras menyuruh kakakku melahirkan anak itu. Ayahku sampai berlutut memohon padamu, tapi kau tetap tak bergeming. Kau merasa hebat, uruslah sendiri, jangan datang mencariku. Aku tahu kau masih menyimpan dendam atas kejadian bertahun-tahun yang lalu itu. Tapi saat itu, aku... Tidak usah bicara omong kosong padaku. Saat kakakku menikah denganmu dulu, apa yang kau janjikan padaku? Kakakku sudah memilihmu, kau harus memperlakukannya dengan baik. Aku berjanji, selama Haitang bersamaku, dia hanya akan hidup bahagia seumur hidupnya, takkan kubiarkan dia menderita sedikit pun. Demi meneruskan garis keturunan keluarga Yemu, kau lebih memilih menyelamatkan bajingan kecil itu daripada menyelamatkan kakakku. Inikah yang kau sebut hidup bahagia? Apa kau pikir aku tidak ingin menyelamatkan Haitang? Menyelamatkan bayinya, itu adalah keputusan kakakmu sendiri. Keputusan kakakku? Lihat saja, dia benar-benar tidak tahu malu. benar sekali. Dialah yang mencelakai Haitang. Karena tahu Haitang sekarang tidak bisa bicara, dia malah memutarbalikkan fakta dan menyalahkannya. Kalau menurutku, orang semacam ini benar-benar manusia tak punya hati nurani. Bukan begitu. Aku tidak berbohong. Ayah, Kau yang memutuskannya, kau yang menandatanganinya. Sekarang kau malah mau cuci tangan dan tidak mengakuinya. aku mengakuinya. Itu memang aku. Lalu, kenapa kau bilang itu adalah keputusan kakakku? Aku. Sekarang aku sudah mengerti. Dia hanya tidak mau bertanggung jawab. Padahal dia itu laki-laki. Dasar tidak berguna. Entah apa yang dilihat Haitang dulu, sampai bisa tertarik pada pecundang ini. Juner, cepat usir pecundang ini dari sini. Jangan lupa, ayahmu meninggal karena sangat marah padanya.
Sudahlah, pergilah kau. Jun Er, aku mohon padamu. E-nya. Jun Er, kau harus menolong Ling Yun. Kalau tidak, pukullah aku untuk meluapkan amarahmu. Bagaimana, Jun Er? Lepaskan. 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 Kau dengar tidak? Ayah, Lepaskan. ayah. Cepat bangun. Kenapa kau kesini? Paman. Maafkan kami. Maafkan kami. Paman, sebelumnya aku tidak tahu bahwa keretakan antara keluarga kita ternyata adalah karena aku. Dengan kemampuanku saat ini, aku memang belum bisa menyelesaikan konflik ini, tapi segala sesuatunya pasti akan ada jalan keluarnya. Ayahku hari ini sampai memohon padamu demi urusan kuliahku. Itu karena dia benar-benar sudah tidak punya pilihan lain. Jika paman bersedia menolongku hari ini, aku akan berterima kasih seumur hidupku. Jika paman tidak mau menolong, itu pun sudah sewajarnya. Aku akan tetap menganggapmu sebagai pamanku. Kakak. Kakak. Aku mengerti. Paman. Terima kasih. Ayah, Ibu, cukup antar sampai di sini saja. Ayah dan ibu menaruh seluruh harapan kami hanya kepadamu. Kamu harus berusaha keras, ya? Kita tidak butuh kemewahan, tapi kita harus punya harga diri. Ayah, tenang saja. Ibu, putrimu pamit dulu. Ibu, aku tidak mau. Ambil ini. Ibu, ibu harus jaga diri baik-baik. Pergilah. Ayah, Berangkatlah. dilaporkan bahwa grup Shangguo telah resmi melantai di bursa kemarin. Manajer umum Ye Lingyun menjadi sosok paling berjasa atas kesuksesan ini. Demi mendukung pembangunan kampung halaman, beliau resmi hadir di Kabupaten Singguang untuk berinvestasi. Ling Yun, ini proposal proyeknya. Mengenai proyek di Kabupaten Singguang, aku sudah mengatur perusahaan lokal untuk mulai berkoordinasi. Baik. Selain itu, rencana operasi ibu juga sudah keluar hasilnya. Perkiraan awal, tingkat keberhasilannya di atas 90%. Ibu, dulu, demi melahirkanku, ibu sampai sakit-sakitan. Sekarang, putrimu akhirnya mampu untuk membalas semua budi kalian. Sampaikan salamku pada orang tuamu saat kembali nanti. Setelah kesibukanku selesai, aku pasti akan datang berkunjung. Tentu saja. Berangkat, pulang ke kampung halaman. Ketua Shu, Pak Song, upacara penyambutan hari ini sangat penting bagi Kabupaten Singguang dan masa depan Desa Roshui. Jangan sampai ada kekurangan. Tenang saja, Ketua Shu, semuanya sudah diatur. Tapi saya penasaran, siapa sebenarnya manajer umum Ye yang misterius itu? Kira-kira siapa dia? Aduh, aku pun belum pernah melihatnya. Tapi ku dengar, dia berasal dari desamu. Nanti kalau sudah bertemu, kita pasti akan tahu, kan? Halo? Ya, aku mengerti. Jun Er, ada apa? Ada sedikit masalah dengan dana di pabrik. Jika nanti bisa mencari orang untuk berbicara dengan manajer umum grup Shangguo dan menjalin koneksi, masalah ini akan segera tuntas. Kalian semua, dengarkan aku baik-baik. Karpet merah ini adalah harga diri desa kita. Siapapun yang menginjak dan mengotorinya
maka dia adalah musuh bagi seluruh warga desa. Kalian dengar tidak? Kau anggap kata-kataku sebagai angin lalu, ha? Ada apa ini? Siapa yang menyuruhmu? Si manis ini berdiri di sini? Putriku pulang hari ini. Dia memintaku menunggunya di sini. Buka mata anjingmu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Manajer umum grup Shangwo akan segera datang meninjau desa kita. Karpet merah yang sengaja aku pasang ini sudah kau injak sampai kotor. Tidak. Apa kau sengaja melakukannya? Kau sengaja, ya? Aku tidak tahu. Boleh aku mengelapnya sekarang? Akan kubersihkan. Biar kubersihkan untukmu. Cepat, lap. Sudah 10 tahun, aku, Ye Lingyun, akhirnya kembali. Ibu Ye, ada banyak orang berkumpul di pintu masuk desa. Sepertinya mereka semua datang untuk menyambut Anda. Selama bertahun-tahun ini, orang tuaku sudah terlalu banyak menerima hinaan dan ejekan. Hari ini, aku sebagai putri mereka, akhirnya bisa membuat orang tuaku bangga. Cepat, lap. Tua bangka, berlututlah yang benar di sini. Dengar tidak? Ada apa ini? Paman Ping, si tua bangka ini tidak punya mata. Karpet merah yang baru kupasang dikotori olehnya. Kusuruh dia berlutut di sini. Sampai manajer umum tiba, dia harus minta maaf langsung. Pak Ye, kamu ini benar-benar tidak tahu diri. Hari ini ada toko besar yang akan berinvestasi di desa kita. Kalau berhasil, itu akan membawa berkah bagi seluruh desa. Kenapa kamu malah bikin masalah di sini? Saya tidak sengaja. Kurasa kamu sengaja melakukannya. Dulu pun begitu, karena keluargamu terlalu miskin, membuat desa Ruoshui kita selama 3 tahun tidak pernah dapat penghargaan. Kenapa? Sekarang mau merusak rezeki orang lain? Pak Ye ini tidak senang melihat orang lain sukses. Hatinya busuk sekali. Sudah nasibmu malang, lupakan saja. Tapi kenapa menghalangi jalan rezeki kami? Pak Song, sepertinya waktunya sudah dekat. Manajer Ye, harusnya sebentar lagi sampai. Aku akan ke depan untuk melihat. Baik. Kamu pergi dulu saja. Biarkan saja dia berlutut di sini. Sebelum dia minta maaf pada manajer Ye, jangan biarkan dia berdiri. Dan si penyakitan ini, dorong saja. Pergi. Jangan sampai merusak pemandangan di sini. Jangan sentuh Haitang. Sudah diberi hati, malah minta jantung ya. Sedia dan suruh berlutut di samping. Dan si tua bangka itu juga dorong dia pergi, supaya tidak mengotori karpet merah kami lagi. Seret. Lepaskan aku. Haitang. 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 Jun Er, tenanglah dulu. Kakakku ditindas oleh para bajingan ini sampai jadi seperti ini. Bagaimana aku bisa tenang? Jun Er, dengarkan aku. Ketua Shu dan para bos besar lainnya ada di sini. Kakak iparmu sudah membuat kekacauan seperti ini. Kalau kamu keluar sekarang, apa yang akan mereka pikirkan tentangmu? Apa yang terjadi? Masalah sekecil ini saja. Tidak becus. Di hari sepenting ini, bagaimana mungkin ada pertumpahan darah bagi para pebisnis? Hal seperti ini adalah pantangan terbesar. Ya Hong Chao, katakan padaku, apa yang harus dilakukan sekarang? Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Bisakah kalian tolong selamatkan dia dulu? Selamatkan apanya? Orang penyakitan seperti ini, lebih baik mati saja sekalian. Bagus sekarang. Karpetnya jadi kotor. Bahkan sampai ada percikan darah. Setelah manajer umum lihat ini, bagaimana dia mau berinvestasi pada kita? Kamu sengaja melakukannya ya? Aku tidak sengaja. Ye Hong Chao, kenapa kamu mau mencelakai kami? Bukan aku. Dasar kamu pecundang tak berguna. Kamu itu pembawa sial. Kamu adalah pendosa di desa kami. Benar, dia adalah pendosa. Pendosa. Aku bukan pendosa. Manajer umum Shangwo Group telah tiba. Pernah menjadi lulusan terbaik, kini kembali dengan kejayaan. Ye Lingyun, putri Ye yang tidak berbakti ini, sudah kembali. Lingyun. Ayah. Ibu. Ayah. Ibu. Maafkan aku. Putri kalian ini telah membiarkan kalian menderita. Ayah tidak apa-apa, tapi ibumu.
Segera siapkan mobil. Bawa ibuku ke rumah sakit sekarang. Bu Ye, halo. Siapa pelakunya? Ini semua hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Aku ingin tahu seperti apa. Kesalahpahaman besar itu, hingga kalian tega memperlakukan ibuku. Dengan begitu kejam? Presidir Ye, mengenai masalah ini, Haonan dan yang lainnya memang salah. Biarkan mereka minta maaf padamu. Anggap saja imbas. Kau yang memerintahkannya, kan? Hanya karena orang tuaku mudah ditindas, kalian menindas mereka seenaknya, ya? Bukan itu maksudku. Aku tidak peduli soal penindasan, tapi aku mengerti satu prinsip lain. Utang ayah, anak yang bayar. Aku tanya sekali lagi, luka di sudut bibir ayahku, siapa yang melakukannya? Kau yang memukulnya, kan? Bukan aku. Bukan kau. Iya atau tidak? Iya. Pengawal. Presidir Ye, aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon padamu, ampunilah aku. Ling Yun, kita semua berasal dari desa yang sama. Demi rasa persaudaraan sesama warga. Sudahlah, maafkan saja. Benar itu, Ling Yun. Lagi pula, Haonan dan yang lainnya melakukannya demi upacara penyambutanmu. Tidak perlu membesar-besarkan masalah ini. Hidup bukan soal harta, tapi soal harga diri. Mungkin aku, Ye Ling Yun, tidak punya kemampuan yang hebat, tapi aku juga tidak bisa membiarkan orang tuaku ditindas secara cuma-cuma, sedangkan aku hanya diam saja. Apa yang kau maksud dengan ditindas? Ling Yun, bicaramu itu tidak benar kan? Kau tidak bisa mentang-mentang punya banyak uang, lalu bicara sembarangan. Apa yang kalian lakukan tadi, aku melihat semuanya dari dalam mobil. Sudah sangat jelas. Hanya demi ini, yang kalian sebut upacara penyambutan. Kalian memukuli ayahku hanya karena menginjak kotor karpet merah murahan ini. Kalian semua malah bekerja sama, memaksa ayahku untuk berlutut. Bahkan ingin mengusir orang tuaku dari desa. Saat melakukan semua ini, apakah kalian memikirkan perasaan sesama orang desa? Aku, Ye Ling Yun, bukanlah orang yang tidak masuk akal. Kalian yang hadir di sini, kalian semua juga memiliki orang tua. Seandainya hari ini adalah orang tua kalian yang ditindas orang lain tanpa alasan, apa yang akan kalian lakukan? Bagaimana rasa berlutut di tanah? Tidak enak, kan? Benar. Tidak enak. Ling Yun, jangan. Bu Ye, saya salah. Sekarang juga, saya akan minta maaf pada Paman Hong Chau. Boleh kan? Sekarang baru tahu cara minta maaf? 10 tahun yang lalu, saat di warung barbeque, kamu bekerja sama dengan yang lain untuk menindas aku dan ayahku. Kenapa saat itu kamu tidak minta maaf? Aku. Penghinaan ini sudah kutahan selama 10 tahun. 10 tahun penuh. Saya salah. Saya mohon padamu, ampuni saya. Saya salah. Saya tidak berani lagi. Sekarang baru tahu rasa? Sudah terlambat. Lakukan. Dan juga kamu yang menyuruhnya, kan? Tapi, kesalahan yang diperbuat harus dipertanggungjawabkan. Berlutut dan minta maaf pada ayahku. Banyak orang yang menonton di sini. Beri paman sedikit harga diri. Saat kamu menyuruh orang menindas orang tuaku, apa kamu memikirkan harga diri mereka? Berlutut, minta maaf. Ibu Ye, begini. Anda sudah memukul orangnya. Amarah Anda pun sudah mereda. Bagaimana kalau lupakan saja? Lupakan saja. Pak Song ini, bagaimanapun, di desa kalian ini, dia juga orang yang terpandang. Berlutut di depan, banyak orang begini. Dia akan kehilangan muka. Seluruh desa kalian, apa tidak akan merasa malu juga? Anda pasti dari Kabupaten Starlight. Ketua Kamar Dagang, Shu Huateng, kan? Benar, itu saya. Upacara penyambutan hari ini. Pasti. Anda yang mengaturnya, kan? Maksud saya melakukan ini adalah agar Ibu Ye bisa merasakan antusiasme warga kampung halaman. Antusiasme warga desa. Sudah saya rasakan. Tapi, ayah saya dipukuli. Ibu saya terluka. Masalah ini tidak mungkin dilupakan begitu saja hari ini. Semuanya, ayah mengajariku sejak kecil agar tahu cara membalas budi. Karena itulah hari ini, aku membawa modal besar. Kembali berinvestasi di kampung halaman. Ingin membalas budi pada tanah ini, tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Tapi kalian sama sekali tidak pernah memberikan kepada orang tuaku rasa hormat yang semestinya. Dulu, tidak ada. Sekarang apalagi? Ayahku orang yang jujur, dia tak pernah perhitungan dengan orang lain. Dulu saat kalian memukul dan menghinanya, dia tidak pernah sekalipun membantah. Aku tahu, itu karena keluarga kami miskin.
Kalian semua meremehkannya, menganggapnya tidak berguna. Tapi di dalam hatiku, dia adalah sosok di dunia ini. Ayah yang paling hebat. Ayah, putri kecilmu, aku. Ayah lihat saja hari ini. Martabat keluarga kita. Bagaimana putrimu ini akan merebutnya kembali untuk ayah. Perusahaan sebelumnya sudah mengutus orang untuk membicarakan soal investasi dengan Anda, kan? Benar Prestirie. Banyak sekali uangnya. Uang sebanyak ini, sepertinya setidaknya ada puluhan juta yuan. Anak ini sungguh membanggakan. Uangnya sudah kubawa. Kontraknya juga sudah kubawa. Dan aku berencana menandatanganinya hari ini. Nantinya, semua orang yang hadir di sini akan mendapatkan bagian uang yang sangat besar. Tetapi, sikap kalian hari ini sungguh membuatku sangat kecewa. Hari ini orang tuaku dipermalukan, tapi kalian bahkan tidak menunjukkan sikap minta maaf yang tulus. Uang ini, daripada dibagikan kepada kalian, lebih baik untuk kasih makan anjing. Acara penandatanganan hari ini resmi dibatalkan. Melihat situasi sekarang, orang-orang seperti kalian tidak layak menerima investasi dari grup Shangwo. Prestirie, mohon pertimbangkan lagi kejadian hari ini. Semuanya adalah kesalahan saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda. Simpan kembali kontraknya. Tunggu, apa lagi kalian? Cepat minta maaf. Pak Ye, maafkan kami. Pak Ye, kami minta maaf. Tolong bantu bicara hal baik pada Prestirie. Desa kita saat ini sangat bergantung pada uang ini. Pak Ye. Ayah yang putuskan. Aku sudah hidup terhina selama separuh hidupku, menjadi bahan tertawaan kalian selama separuh hidupku. Tapi hari ini, putriku telah membuktikan kesuksesannya. 30 tahun pertama, anak dihormati karena ayahnya. 30 tahun berikutnya, ayah dihormati karena kesuksesan anaknya. Tapi aku, Ye Hongzhao, aku tidak berguna. Aku tidak bisa membanggakan anakku. Meskipun dia menjadi lulusan terbaik di kabupaten, kalian semua berpikir dia akan sama sepertiku, tidak akan pernah menjadi orang sukses. Tapi kalian semua telah salah menilainya. Putriku, ayo pergi. Nona Ye, saat kami sedang mengobati luka ibu Anda, kami menemukan bahwa kondisi fisik ibu Anda mengalami perkembangan baru. Ibuku? Ada apa dengan ibuku? Lebih baik Anda melihatnya sendiri secara langsung. Ibu? Putriku. Ibu? Hai Tang, dia sudah bisa bicara. Setelah kami periksa, ternyata luka yang dialami Nyonya Ye telah menstimulasi saraf bicara di otaknya. Hal ini juga akan membuat pengobatan selanjutnya menjadi lebih mudah. Baguslah kalau begitu. Bu, ayo cepat cicipi masakanku. Baiklah, Ibu cicipi. Bagaimana rasanya? Lumayan enak. Sejak kapan kamu pandai memasak seperti ini? Pacarku yang mengajarinya. Pacar? Sebenarnya, Tian Xuan adalah sosok berjasa yang membantuku saat merintis bisnis. Jika bukan karena dukungannya, hanya dengan usahaku sendiri, sulit untuk mencapai kesuksesan seperti sekarang. Ling Yun, kamu sudah punya pacar? Kenapa tidak dibawa pulang? Biarkan kami melihatnya juga. Ayah, perusahaanku sedang melantai di bursa. Selama aku tidak ada, tentu saja dia harus tinggal di sana untuk menangani segala urusan. Tapi tenang saja, kalian akan segera bertemu dengannya. Omong-omong, perjanjianmu dengan Xiaowei dari keluarga Zonghai, bahkan sudah ada pertunangan sejak kecil. Masalah ini, aku akan menjelaskannya kepada Xiaowei. Bagaimanapun, pernikahan adalah urusan besar, seharusnya tetap didasarkan pada perasaan. Selama ini aku menganggap Xiaowei hanya sebagai kakak saja. Hai Hong, ada urusan apa datang ke sini? Bukankah aku dengar putrimu sudah kembali? Jadi aku segera menyetir dari kota ke sini agar secepatnya menyelesaikan masalah ini. Oh, maksudmu soal pernikahan Xiaowei dan Ling Yun, kan? Ya, soal pernikahan itu. Sebenarnya, kami baru saja membicarakannya dengan anak ini. Begini saja, pilih waktu yang tepat, biar orang tua kedua belah pihak duduk dan bicara baik-baik. Bicara apa lagi? Pakaian kalian memang tampak rapi dan berkelas. Tapi tetap saja,
tidak bisa menutupi bau kemiskinan dari tubuh kalian. Bibi Hong, Anda adalah ibunya Xiao Wei. Saya menghormati Anda. Tapi bisakah Anda bicara dengan sedikit lebih sopan? Sopan dengan keluarga miskin seperti kalian? Untuk apa bicara sopan? Katakan saja apa maumu, jangan melampiaskan amarah pada anak ini. Sudah, aku tidak mau buang-buang ludah lagi dengan kalian. Tujuanku datang ke rumah kalian hari ini adalah untuk membatalkan pertunangan Xiao Wei kami. Apa? Hai Hong, kenapa kau tiba-tiba? Aku datang ke rumah kalian hari ini hanya untuk memberitahu putrimu, jangan lagi mengharapkan putraku Xiao Wei. Aku tidak pernah berpikir untuk menikah dengan putramu. Dulu tidak pernah. Sekarang apa lagi? Baguslah kalau begitu. Asal tahu saja ya, besok putraku akan mengadakan pesta pertunangan di desa ini. Calon menantuku itu adalah sosok yang tak mungkin bisa digapai oleh gembel sepertimu. Di Kabupaten Singguang yang kecil ini, siapa yang seorang Ye Lingyun tidak sanggup gapai? Setelah kuliah, malah makin pintar membual ya. Sadar dirilah sedikit. Kau dan calon menantuku itu, yang satu di langit, yang satu lagi di bumi. Aku sarankan padamu, sebaiknya kau buang jauh-jauh impianmu. Jangan jadi pungguk merindukan bulan. Nak, kamu tidak apa-apa? Ayah, aku tidak apa-apa. Lingyun, kata-kata Bibi Hongmu itu jangan dimasukkan ke dalam hati, ya. Ibu, aku bukan orang yang sempit hati. Dulu saat Zonghai masih hidup, kita adalah teman baik. Besok Xiao Wei tunangan, bukankah keluarga kita juga harus datang? Tentu saja harus pergi. Sekalian kita lihat seperti apa calon menantu yang sangat dibanggakan oleh Bibi Hong itu. Silakan, dinikmati hidangannya, semuanya. Hai Hong, ku dengar putra keduamu mendapatkan pacar dari ibu kota provinsi, seorang putri dari keluarga kaya ya? Tadinya, aku ingin memberitahu kalian nanti. Tak disangka, kalian semua sudah tahu. Keluarga Wang di ibu kota sudah lama menyebarkan berita ingin mencari menantu laki-laki. Tak disangka, keberuntungan sebesar ini jatuh ke tangan putramu. Jadi ternyata bukan meminang, tapi jadi menantu numpang. Hai Hong, putramu akan menjadi menantu numpang di sana? Ayo, semuanya makan dan minum yang kenyang. Kenapa kalian datang ke sini? Pernikahan Xiao Wei adalah acara yang sangat membahagiakan. Keluarga kami tentu harus datang memberikan kado. Hai Hong, siapa mereka? Kami adalah teman baik keluarga Hai Hong. Bukankah ini pernikahan putra keluarga Hai Hong? Kami datang untuk ikut meramaikan suasana. Teman, keluarga kami tidak punya teman miskin dan melarat seperti ini. Biar kuperkenalkan pada kalian semua. Keluarga mereka ini di desa adalah rumah tangga miskin yang terkenal. Yang satu pecundang yang tidak berguna, dan yang satunya laki, si penyakitan yang badannya lumpuh. Sudah 20 tahun berbaring di kursi roda, tak disangka, entah keberuntungan sial. Apa yang didapat, dia malah bisa berdiri lagi. Kaki ibuku memang pernah lumpuh, tapi aku sudah menyembuhkannya. Kenapa Bibi harus melakukan penghinaan fisik lagi? Ini rumahku, terserah. Aku mau bicara apa, ya akan kukatakan. Merasa kata-kataku menyakitkan ya? Keluar kalian. Sebelumnya Paman Zonghai pernah membantu kami. Aku hanya karena menghargai kebaikan Paman Zonghai, makanya membawa orang tuaku untuk ikut merayakan kebahagiaan. Kalau melihat sekarang, kami sudah salah datang ke sini. Jangan sebut-sebut si pecundang itu di depanku. Kalau bukan karena dia saat masih hidup menghalangi pernikahan putraku, keluarga kami sudah sejak dulu jadi orang kaya terpandang. Sedangkan keluarga kalian, sama seperti Shen Zonghai, membuatku muak. Hai Hong, Zonghai begitu baik padamu. Dia baru meninggal belum sampai 2 tahun. Tega-teganya kau bicara begitu tentang dia? Sebelum mengataiku, lihatlah dirimu sendiri dulu. Mengandalkan dana bantuan dari desa, bertahan hidup dengan tidak tahu malu. Keluarga kalian ini memang pantas bernasib melarat seumur hidup. Benar, aku memang tidak berguna. Tapi sekarang putriku sudah sukses. Aku dan Haitang akhirnya bisa hidup enak. Hidup enak? Pandai sekali ya. Memuji diri sendiri. Aku tahu
Putrimu dulu memang peraih nilai tertinggi ujian nasional. Tapi, memangnya apa gunanya? Buktinya sekarang tetap saja tidak jadi apa-apa. Jangan memandang rendah orang lain. Putriku sekarang adalah manajer umum di perusahaan besar. Dia manajer umum, apa dia pantas? Jangan pikir, setelah merantau bertahun-tahun di luar sana, kamu bisa berlagak dan menipu orang. Apa kamu pikir orang lain itu bodoh? Emas akan tetap bersinar dimanapun berada. Justru Anda, Bibi Hong, atas dasar apa Anda merendahkan keluarga kami? Merendahkan? Memangnya keluarga kalian perlu direndahkan lagi? Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihatlah. Tamu-tamu yang kuundang hari ini, semuanya adalah bos pemilik toko di kabupaten. Mana ada yang kekayaannya di bawah jutaan yuan? Kalau begitu, kita memang bukan orang yang selevel. Baguslah, kalau kamu sadar diri. Aku malas bicara omong kosong denganmu. Cepat bawa orang tuamu dan pergi dari sini. Kedatanganku hari ini, selain memberikan uang sumbangan, masih ada satu hal lagi yang harus kujelaskan langsung pada putramu. Putraku, sekarang dia adalah menantu yang menetap di keluarga Wang di ibu kota provinsi. Dia sudah lama tidak selevel lagi denganmu. Untuk apa kamu terus mengejarnya? Mau apa lagi kamu? Tenang saja, Bibi Hong. Aku bukan orang yang suka cari masalah tanpa alasan. Tapi bagaimanapun juga, aku dan Xiao Wei punya kontrak pertunangan sebelumnya. Hal ini lebih baik dijelaskan secara langsung. Kontrak pertunangan? Aku sudah lama mendatangi rumahmu untuk membatalkan pertunangan. Kamu sudah lama dicampakkan oleh keluarga kami. Justru karena itulah, keluarga kami menuntut permintaan maaf dari keluarga kalian. Permintaan maaf? Minta maaf untuk apa? Masalah ini, cara keluarga kalian menanganinya tidaklah benar. Sekalipun kita berdua punya keberatan terhadap pernikahan ini, seharusnya kita bicarakan baik-baik secara tenang, duduk, dan luruskan segalanya. Tapi sekarang, keluarga kalian membatalkan pertunangan secara sepihak. Ini bisa kuanggap sebagai sebuah penghinaan bagiku. Karena itu, kau harus memberi keluarga kami permintaan maaf. Tak kusangka, kau benar-benar tidak tahu malu. Jika ingin aku minta maaf, langkahi dulu mayatku. Bu, di hari yang penuh kebahagiaan ini, kenapa bicara hal yang tidak baik begitu? Nak, akhirnya kamu pulang juga. Ini pasti Nona Wang kan? Halo Tante. Bu, apa yang sebenarnya terjadi? Baru masuk saja sudah dengar ibu bicara soal hidup dan mati. Ini semua karena gadis keluarga Ye itu. Dia bersikeras datang mencarimu tanpa tahu malu. Dik Lingyon, sudah lama tidak bertemu. Ya? Shen Xiaowei, Tante Hong, soal pembatalan pertunangan keluarga kami, apakah itu keinginanmu juga? Pembatalan pertunangan? Pertunangan apa yang dibatalkan? Nona Wang, Anda mungkin belum tahu, calon menantu yang akan masuk ke keluarga Wang ini sebenarnya masih punya ikatan pertunangan denganku. Apa? Sinran, begini ceritanya. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Itu hanya keputusan generasi ayahku. Perjodohan sejak kami masih kecil. Lalu masalah ini, kenapa kau tidak mengatakannya padaku sejak awal? Aku pikir begini. Begini ya, itu semua hanya dari generasi ayahku. Hanya sekadar janji lisan saja. Lagi pula ayahku sudah meninggal. Jadi tentu saja janji itu tidak berlaku lagi. Jadi begitu ceritanya. Baiklah, karena semuanya sudah jelas sekarang. Aku akan memaafkanmu. Urusan kalian sudah jelas, tapi aku belum selesai bicara. Ya Lingyun, apa maumu? Pertunangan masa kecil ini, sama sepertimu, aku juga menentangnya. Lalu apa lagi yang mau dibicarakan? Aku setuju membatalkan pertunangan ini, tapi ada satu hal yang harus kuperjelas padamu. Bukan kamu yang memutuskan pertunangan denganku, tapi aku yang tidak sudi padamu dan mendepakmu. Paham? Kau. Ayah, ibu, ayo kita pergi. Tapi... Berhenti. Kau mempermalukan laki-lakiku di depan umum dan mengira bisa pergi begitu saja? Lalu kenapa? Berlutut. Minta maaf. Aku harus minta maaf padanya. Tolong perjelas, Nona Wang. Dia yang membatalkan pertunangan ini duluan. Sebagai sesama wanita, kamu harusnya tahu hal seperti ini. Bagi reputasiku, sangat berdampak besar kan? Aku sungguh tidak menyangka orang desa seperti kalian masih peduli soal reputasi. Apa maksud perkataanmu itu? Maksudku, orang rendahan sepertimu sekarang juga minta maaf pada laki-lakiku. Rendahan? Memang benar kan? Ya Lingyun, dibandingkan dengan Shinran, asal usulmu hanyalah orang rendahan yang hina. Kau tahu itu kan? Aku orang rendahan? Lalu kau ini apa?
Aku memang tidak bisa memilih asal-usulku, tapi aku bisa bekerja keras untuk mengubah nasibku dan menjadi orang yang terpandang, bukannya menjadi pecundang sepertimu. Merendahkan harga dirimu demi menjadi menantu numpang di keluarga orang lain. Begitu juga dengan Xiaowei. Dia adalah menantu di keluarga Wang kami. Ada apa dengan keluarga Wang? Menurut pendapatku, keluarga Wang bukanlah apa-apa. Tidak ada yang istimewa. Kalian hanya mengandalkan Flash Group untuk menjadi kaya, dan baru bisa masuk jajaran keluarga terpandang. Tahu apa kau? Bahkan jika keluarga Wang kami mengandalkan Flash Group untuk kaya raya, kami tetaplah level yang tidak akan pernah bisa kau capai. Perhiasan apapun yang kupakai ini, seumur hidup, takkan pernah sanggup kau beli. Nona Wang memang sangat mulia. Aku tidak bisa menandinginya. Tapi, Nona Wang, seleramu itu benar-benar sangat buruk. Sampai bisa menyukai Shen Xiaowei. Pecundang semacam ini, barang yang sudah tidak kuinginkan ini, jika Nona Wang menyukainya, simpan saja untukmu sendiri. Kalau aku tidak akan mengganggu acara bahagia kalian. Hentikan mereka. Jika kau tidak berlutut dan minta maaf hari ini, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Lingyun, nanti saat kau melihat kejutan yang kusiapkan untukmu, kau pasti akan sangat bahagia. Presdir, kita sudah sampai. Pak Wang, terima kasih atas tumpangannya. Sama-sama, Presdir. Kalau begitu, saya ke rumah calon besan saya dulu. Setelah aku melamar Lingyun nanti, aku pasti akan mampir berkunjung. Tentu, saya tunggu. Jadi ini kampung halaman Lingyun. Kosong? Mau apa kau? Halo, permisi. Apakah ini rumah Ye Lingyun? Iya benar, tapi saat ini mereka semua pergi ke pesta pertunangan. Pesta pertunangan? Di mana? Di kediaman keluarga Shen, ujung timur desa. Hari ini keluarga Shen mengadakan pertunangan untuk putranya. Pertunangan? Kalau begitu, aku harus segera ke sana. Bagaimana kalau kita minta maaf saja padanya? Tidak perlu. Ayah, tenang saja. Ada aku di sini. Nona Wang, aku peringatkan kau. Segera suruh anak buahmu menyingkir. Kau mengancamku? Kau hanya orang desa. Apa hakmu mengancamku? Hanya dengan satu ucapanku, aku bisa membuat keluarga Wang kalian bangkrut. Lelucon yang lucu. Satu kata membuat kami bangkrut. Kau bermimpi. Omong besar sekali kau. Kau pikir kau ini siapa? Kulihat kau sudah gila. Orang tuamu tidak mengajarimu. Malah bicara omong kosong di sini. Menyinggung Nona Wang. Kurasa keluarga kalian tidak akan tahu bagaimana kalian akan mati. Lingyun, sebaiknya kita mengalah saja, minta maaf saja. Benar, jangan sampai masalahnya makin besar. Nona Wang ini, kita tidak sanggup menyinggungnya. Ayah, ibu, kalian susah payah membesarkanku. Hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menindas kita. Karena kau bersikeras tidak mau mengaku salah, maka jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Kemari kalian, patahkan kaki pasangan tua ini, biar aku yang bayar biaya rumah sakitnya. Ayah ibu, Wang Xinran, jika hari ini kau berani menyentuh orang tuaku sedikit saja, aku tidak akan melepaskanmu. Cepat serang. Berhenti. Ayah, kenapa ayah kemari? Putriku bertunangan. Aku sebagai ayahnya, mana mungkin tidak hadir. Ayah mertua, kedatangan Anda benar-benar membuat rumah saya terasa sangat terhormat. Sudahlah, hentikan sanjungan kosong itu. Di halaman ini, kenapa ada keributan besar begini? Ada seorang gadis desa bertingkah seperti orang gila. Dia bahkan berani sesumbar bahwa dia bisa membuat keluarga kita bangkrut. Seumur hidupku, belum pernah ada yang berani bicara padaku seperti ini. Jadi, aku menyuruh mereka untuk memberinya sedikit pelajaran. Oh ya? Aku ingin melihat orang macam apa yang berani bicara omong kosong besar ini. Aneh, orang ini sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Jadi kau yang bilang akan membuat keluarga Wang bangkrut? Benar. Gadis kecil, apa dasarmu berani bicara besar seperti itu? Bagaimanapun, keluarga Wang kami adalah keluarga elit di ibu kota, provinsi. Begini saja, kau minta maaf kepada putriku, maka aku akan anggap masalah ini tidak pernah terjadi. Kau bisa menganggapnya tidak terjadi, tapi aku tidak bisa. Apa maksudmu? Putrimu memaksa orang tuaku berlutut. Masalah ini, aku harus membuat perhitungan dengan keluarga Wang kalian. Putriku memang manja dan angkuh sejak kecil. Soal memaksamu orang tuamu berlutut, dia memang salah. Tapi masalah ini berhenti sampai di sini saja. Apa katamu?
Sampai di sini saja? Aku tahu, orang desa seperti kalian ini selalu menjaga gengsi meski miskin. Begini saja. Di dalam kartu ini ada 1 juta. Ini cukup bagi seluruh keluargamu untuk biaya hidup selama puluhan tahun. Uang ini anggap saja dari saya, Marga Wang. Ini sedikit permohonan maaf untuk kedua orang tua. Keluarga Wang kalian, apa memang suka menyelesaikan masalah dengan uang? Saya, Wang, adalah seorang pebisnis. Hanya tahu cara menyelesaikan masalah dengan uang. Jika belum bisa selesai, itu artinya uangnya kurang. Baiklah, karena kau suka menyelesaikan masalah dengan uang, aku punya 10 juta di sini. Cukup suruh putrimu berlutut dan minta maaf padaku, maka uang ini semuanya akan jadi milikmu. Ya, Lingyun. Lalu macam apa yang kau buat? Di dalam ini ada 10 juta? Aku sudah bekerja keras di luar sana selama bertahun-tahun. Meski tidak bisa dibilang kaya raya, tapi kalau cuma 10 juta, aku masih sanggup mengeluarkannya. Dasar kau gadis desa. Apa kau tahu seberapa besar nilai 10 juta itu? Keluarga Wang kami adalah keluarga terpandang di ibu kota provinsi. Bahkan kami pun tidak mudah mengeluarkan 10 juta begitu saja. Jika keluarga Wang kalian tidak sanggup, bukan berarti aku juga tidak sanggup. Bukankah kau suka menyelesaikannya dengan uang? Kenapa? Kok diam saja? Anak muda, aku sudah memberimu kesempatan untuk mengakhiri ini baik-baik. Tapi kau malah bersikeras melawanku. Maka, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Selama bertahun-tahun aku, Wang Beihai, menguasai dunia bisnis, tidak ada satupun orang yang berani berlaku selancang ini padaku. Seluruh keluargamu, semuanya harus mati hari ini. Wang Beihai, jangan merasa karena sudah merasa hebat, kau bisa berbuat sesuka hatimu. Jika hari ini kau berani menyentuh orang tuaku sedikit saja, maka keluarga Wang kalian akan hancur lebur. Sombong sekali bicaramu. Aku, Wang Beihai, tidak bisa digertak semudah itu. Aku tidak sedang menggertakmu. Aku hanya sedang menyatakan kenyataan. Orang tuaku adalah batas yang tak boleh disentuh. Siapapun yang berani mengusik mereka akan mati. Bagaimana mungkin seorang gadis desa bisa memiliki aura yang begitu kuat? Ayah, dia sudah berani bicara begitu padamu. Ayah masih bisa bersabar? Ayah mertua, wanita yang tidak tahu diri seperti dia ini. Anda harus memberinya pelajaran yang setimpal. Besan, dia memang sudah angkuh sejak kecil. Sifat buruknya ini semua karena dimanja oleh orang tuanya. Kalau kita tidak memberinya pelajaran, mau ditaruh di mana? Muka keluarga Wang. Benar, ayah. Cepat panggil orang untuk menghajar mereka. Bocah kecil, aku beri kau 1 kesempatan lagi. Tunduklah dan akui kesalahanmu, maka aku akan membiarkanmu pergi dari sini dengan selamat. Meskipun aku, Ye Lingyun, hanyalah seorang wanita, tapi aku tahu apa yang benar dan apa yang salah. Yang seharusnya tunduk dan minta maaf hari ini adalah kalian. Ayah, wanita ini bicara terlalu angkuh. Aku sudah benar-benar tidak tahan lagi. Pengawal, hajar dia habis-habisan. Pukul yang keras. Tunggu. Tadi kau bilang, siapa namamu? Wang Beihai. Keluarga Wang kalian ini benar-benar suka pamer kemewahannya. Ramai sekali di sini. Tian Xuan, kenapa kau ke sini? Tadi aku ke rumahmu, tapi kelihatannya tidak ada orang. Jadi aku menyusul ke sini. Lingyun, siapa dia? Ayah, ibu, perkenalkan. Ini pacarku, Chen Tiangshuan. Paman, Bibi, apa kabar? Selera putriku memang bagus. Pantas saja. Saat pembatalan pertunangan itu, dia setuju begitu saja. Ternyata, dia sudah punya laki-laki simpanan di luar. Laki-laki simpanan? Apa kau tidak tahu bahwa aku dan dia sudah dijodohkan sejak kecil? Aku tahu soal itu. Kalau begitu, kau pasti tidak tahu bahwa sekarang aku sudah mencampakkannya. Aku juga tahu itu. Kalau kau sudah tahu, kenapa kau masih mau? Wanita bekas campakanku, sepertinya kau benar-benar tidak pilih-pilih. Ya. Ayah mertua, kenapa ayah memukulku? Benar, ayah. Xiao Wei tidak mengatakan hal yang salah. Lagi pula, kalau ayah ingin melampiaskan amarah, lampiaskan saja pada keluarga mereka. Cepat panggil orang untuk memberi mereka pelajaran. Kau juga. Tutup mulutmu. Ayah. Tuan Chen. Ayah, kau panggil dia apa? Wang Beihai. Jadi ini menantu baik pilihanmu. Mencari sampah seperti ini. Siapa kau berani bicara begitu? Beraninya kau mengatai anakku sampah. Menurutku, menjadi menantu yang menumpang di rumah istri adalah sebuah penghinaan terbesar bagi seorang pria. Aku tidak tahu bagaimana putramu bisa tahan
menjadi parasit seperti itu. Kau, Kenapa? Kau tidak terima dengan perkataanku? Meskipun anakku menantu yang tinggal di rumah istri, dia tetaplah menantu keluarga Wang. Siapa kau ini? Beraninya menyalahkan anakku. Lancang, tutup mulut busukmu itu. Busan, dia jelas-jelas berkomplot dengan Ye Lingyun. Bukannya membantuku, kenapa kau malah memihak padanya? Apa kalian tahu siapa dia sebenarnya? Tuan Chen adalah pimpinan dari Shangwo Group, orang terkaya, nomor 1 di Daxia. Pimpinan dari Shangwo Group. Orang terkaya nomor 1 di Daxia. kita telah menabrak lawan yang tangguh. Tadi aku di depan pintu, melihat keluarga kalian bersekongkol, menindas keluarga pacar saya. Kalian pikir tidak ada orang yang membela Lingyun, ya? Tuan Chen, saya tahu saya salah. Saya akan segera meminta maaf kepada keluarga Nona Ye. Lalu tunggu apa lagi? Berlutut dan minta maaf. Lalu tunggu apa lagi? Berlutut dan minta maaf. Nona Ye, maafkan ketidaktahuan saya yang telah menyinggung Anda. Saya benar-benar telah menyinggung Anda. Mohon kemurahan hati Anda. Ampuni saya. Bukankah tadi aku sudah memberimu kesempatan? Benar. Bukankah tadi aku sudah bilang, orang yang harus menunduk dan minta maaf adalah kalian? Iya, benar sekali. Tapi, kamu tidak percaya. Kamu pikir karena asal-usulku rendah, kamu bisa meremehkan aku dan orang tuaku. Bahkan, menggunakan kekuatan keluarga Wang kalian untuk memaksaku berlutut. Sekarang kamu ingin aku melepaskan kalian. Apa menurutmu itu mungkin? Dan juga kamu, tanpa pandang bulu, langsung menyuruh anak buahmu memukuli orang tuaku. Bagaimana bisa Wang Beihai mendidik wanita liar yang kasar dan tidak tahu malu sepertimu? Atas dasar, apa kamu memaki aku? Kamu hanya beruntung bisa bersandar pada suami yang hebat. Jika tidak ada pimpinan Chen yang membelamu, kamu itu bukan apa-apa. Kamu salah besar. Bahkan tanpa aku pun, Lingyun di seluruh Daxia adalah sosok yang namanya bisa mengguncang Daxia. Mana mungkin? Dia hanyalah seorang gadis desa yang merantau jadi buruh kasar saja. Bagaimana mungkin dia punya latar belakang sekuat itu? Apa yang dikatakan, pimpinan itu benar. 10 tahun yang lalu, Nona Ye meraih peringkat pertama nasional dan diterima di Qingbei. Dia sudah menjadi sosok yang sangat luar biasa. Setelah lulus, ia bahkan menjadi pusat perhatian dunia sebagai wanita pengusaha yang hebat. Grup Shangwo bisa mendominasi Daxia berkat jasa besar Nona Ye. Bahkan, tanpa grup Shangwo sekalipun, kekayaan pribadi Nona Ye setidaknya mencapai puluhan miliar. Apa? Sekarang, apakah masih merasa Lingyun memiliki masalah? Mengenai masalah hari ini, jika kalian tidak bisa memberi pertanggungjawaban pada kekasihku, aku tidak keberatan membuat keluarga Wang kalian bangkrut. Jangan, Tuan Chen, jangan. Tunggu apa lagi kalian? Cepat berlutut. Minta maaf kepada seluruh keluarga Nona Ye. Baik-baik, cepat berlutut. Berlutut. Nona Ye, saya salah. Saya benar-benar buta, tidak mengenali orang hebat. Saya tidak menyangka Anda memiliki latar belakang yang luar biasa ini. Saya mohon maaf kepada Anda. Xiao Yun, demi hubungan kita, sejak kita masih kecil, tolong lepaskan kami kali ini saja. Bagaimanapun juga, kita sudah menjalin hubungan keluarga selama bertahun-tahun. Tolong ampuni kami. Sekarang kau baru ingat soal hubungan keluarga? Saat dulu kau bersikeras datang ke rumahku untuk membatalkan pertunangan? Apa kau pernah memikirkan perasaanku? Padahal masalah ini bisa kita bicarakan baik-baik, dengan kepala dingin. Tapi kalian malah bertindak keterlaluan. Jadi jangan salahkan aku, Tiang Xuan. Aku ingin mengerahkan seluruh koneksi yang kupunya untuk memboikot keluarga Wang. Kau tidak keberatan kan? Aku dukung sepenuhnya. Lingyun, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Kejutan apa? Apa katamu? Pabrik pamanku bermasalah? Bayar hutangmu. Dasar bajingan-bajingan, tak tahu untung. Setelah kenyang ku beri makan, malah balik menggigitku. Tidak ada gunanya mengeluh sekarang. Sun Tao membawa para pembuat onar untuk memblokir pintu. Kita berdua bahkan tidak bisa keluar. Seandainya di saldo ada tambahan 5 juta modal kerja, aku tidak akan terpojok seperti ini. Bagaimana kalau kau telepon saja keponakanmu? 5 juta baginya bukan masalah besar sama sekali. Tidak mungkin menghubungi dia. Lebih baik aku mati saja. Dasar keras kepala. Kenapa kau begitu kaku? Sudahlah, nekat saja. Selesaikan dulu
masalah di depan mata ini. Xiao Jun. Bayar hutangmu. Semuanya, tolong tenang dulu. Tenang, dengarkan aku dulu. Persetan, cepat kembalikan uang kami. Benar, bayar hutangmu. Soal uang, aku sedang mencari solusinya. Beri aku waktu 2 hari lagi. Terakhir kali kau juga bilang 2 hari, tapi sampai sekarang sepeser pun tidak ada. Aku lihat kau. Jelas-jelas. Ingin menyeret kami semua. Sampai mati. Kami tidak akan percaya bualanmu lagi. Kalau kalian tidak memberiku waktu, bagaimana aku bisa cari uangnya? Jika manajer Lee tidak punya cara lain, aku bisa memberimu sebuah ide. Ide apa yang kau punya? Kakak ipar cantik sekali. Suruh saja kakak ipar keluar, menemani para bos besar selama beberapa malam. Uangnya pasti langsung ada, kan? Apa katamu? Ulangi lagi kalau berani. Kenapa? Sudah tidak punya uang? Masih mau main pukul? Biar ku kasih tahu ya. Semua orang sedang merekam dengan ponsel mereka. Kalau kamu berani memukul, ku jamin kamu bakal viral. Sun tahu. Aku peringatkan kamu. Jangan keterlaluan. Kok bisa bilang aku menindasmu? Kamulah yang tidak punya uang untuk membayar gaji orang-orang. Kami kesini untuk menagih gaji kami. Ada apa? Jangan pikir aku tidak tahu. Semua ini adalah jebakan yang kamu buat. Kamu menguras habis dana pembukuan perusahaan. Sekarang kamu menghasut para pekerja. Untuk menekanku, kamu hanya ingin menjatuhkanku agar kamu bisa merebut posisi kepala pabrik. Bicara itu, harus ada buktinya. Cara kerja saya, Sun tahu, selalu jujur dan terbuka. Mana mungkin melakukan hal licik seperti itu? Kau. Tapi posisi kepala pabrik ini memang sedang kuincar. Tentu saja, termasuk kakak ipar juga. Bajingan. Kakak ipar memaki pun masih sangat lembut. Aku suka. Aku peringatkan kamu, kalau ada masalah, hadapi aku, berani sentuh istriku. Akan kubunuh kau. Apa? Mau menakutiku? Biar ku tahu kasih tahu, di belakangku ada Tuan Muda Su yang mendukungku. Kau punya apa untuk melawanku? Su Xiaoji, putra Su Wateng. Benar sekali, Tuan Muda Su sudah bilang begitu aku menguasai pabrik ini. Keluarga Shu, mulai sekarang akan menjadi penyokongku. Aku, Sun Tao, nantinya di Kabupaten Singguang, aku akan jadi orang nomor 1. Jika kau tahu diri, turuti saja kata-kataku baik-baik, biarkan istrimu menemaniku 1 malam. Mungkin aku bisa memberimu jalan hidup. Berani sentuh istriku lagi, akan kubunuh kau. Direktur pabrik memukul orang. Ayo kita lawan dia. Hentikan semuanya. Kenapa gadis bodoh ini ada di sini? Siapa kau? Begitu banyak orang bekerja sama, hanya untuk menindas pamanku. Kalian pikir keluarga kami tidak punya siapa-siapa lagi? Ya? Sedang apa kau di sini? Ini bukan urusanmu. Cepat pergi. Paman, bagaimanapun, aku adalah keponakan kandungmu. Aku tidak peduli. Meski paman memaki atau memukulku, tapi jika paman dalam masalah, aku tidak bisa tinggal diam. Aku tahu, kalian semua hanya ingin uang, tapi tidak perlu sampai main tangan demi uang ini. Upah yang dihutangi pamanku pada kalian. Biar aku yang bayar. Sombong sekali bicaramu. Kau tahu berapa banyak utang Li Xiaojun kepada kami? Katakan saja. 5 juta yuan. 5 juta kan? Uangnya. Bisa kalian ambil sekarang? Berhenti. Kembalilah dan beritahu bos kalian. Berani-beraninya dia mengincar pamanku. Dia akan tamat. Pergi? Tentang hari ini, terima kasih. Paman, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kalau dulu paman tidak membiayaiku sekolah, aku tidak akan bisa seperti sekarang ini. Ibu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Omong-omong, ada kabar baik untuk ibu. Kaki ibu sudah sembuh. Benarkah? Kalau begitu, aku akan menemuinya sekarang. Ayo. Entah bagaimana dengan urusan Xiao Jun, apa sudah selesai atau belum. Ling Yun kita sekarang sudah sangat hebat, pasti bisa menyelesaikannya. Ibu, ayah, lihatlah siapa yang aku bawa. Xiao Jun? Kakak ipar. Xiao Jun, kakak sudah menunggumu selama hampir 20 tahun. Akhirnya, kamu datang menemui kakak. Kak. Aku yang salah. Aku sudah salah paham pada kalian.
Apa yang kalian lakukan ini? Baguslah kalau semuanya sudah jelas. Dulu kita adalah keluarga. Kelak, kita akan tetap menjadi keluarga. Benar, kakakmu benar. Hal yang sudah berlalu tidak usah dibahas lagi. Apa masalah di pabrik sudah selesai? Sudah selesai. Hanya saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Direktur Y. Ini semua karena aku gagal mendidik putraku. Hingga putraku yang durhaka itu melakukan kesalahan besar. Cukup, tidak perlu minta maaf lagi. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apa yang dilakukan putramu terhadap pamanku? Aku tidak akan pernah melepaskannya. Kalian berdua, ayah dan anak, tanggunglah sendiri akibatnya. Paman mengobrol dulu dengan ayah dan ibu. Aku akan memasak. Malam ini, kita sekeluarga besar akan makan malam reuni bersama. Bagus sekali. Duduklah. Berita terkini. Chen Tiangshuan, Ketua Shangwu Group, menggelar sebuah acara untuk istrinya. Pernikahan megah yang menyita perhatian dunia. Dan dalam wawancara setelahnya, menyatakan bahwa ia dan istrinya, Ye Lingyun, akan segera mengundurkan diri dan mendedikasikan diri pada pembangunan pendidikan di desa, membiarkanmu, orang terkaya di Daxia, turun ke ladang bekerja. Benar-benar membuatmu merasa terbebani. Selama ditemani istri, seberat dan selelah apapun, aku rela melakukannya. Katanya orang tua kita pergi jalan-jalan, kenapa mereka belum pulang juga? Demi aku, ayah dan ibu sudah banyak menderita sepanjang hidup mereka. Sekarang akhirnya mereka bisa menikmati sedikit kesuksesanmu dan hidup bahagia. Tapi kau malah mengeluh di sini. Bukannya aku mengeluh, tapi lihatlah perutmu yang sudah sebesar ini. Aku juga tidak punya pengalaman merawat bayi. Bagaimana ini? Sudahlah, kau malah membuatku jadi khawatir. Ayo, kita pulang sekarang. Permisi, Pak. Halo. Ada perlu apa? Ini adalah Direktur Utama Grup Feng Hui kami. Grup Feng Hui? Tak pernah dengar. Cepat, pindahkan mobilnya. Kau. Pak, boleh saya bertanya tentang seseorang? Apa itu? Apa Anda tahu di mana rumah Tuan Chen Tiangshuan? Tidak kenal. Dia tinggal di desa kalian? Dia sangat terkenal loh. Sudah kubilang aku tidak kenal. Kenapa banyak tanya sekali? Ayo jalan. Bagaimana dengan mereka? Sudahlah, tanya orang lain saja. Tianshuan, kami akan segera sampai di desa. Ingatlah untuk siapkan makanan. Tunggu. Aku ini bos besar. Masa kau benar-benar menjadikanku suami rumah tangga? Mau seberapa besar pun jabatan bosmu, kau tetap harus patuh pada orang tuaku. Baik, sayang. Aku pergi masak dulu sekarang. Permisi, apa Tuan Chen ada di rumah? Ternyata kamu. Kenapa kalian masih mengikuti sampai ke rumah? Kedatangan saya ke sini untuk mencari Tuan Chen Tiangshuan. Katakan saja, ada perlu apa mencariku? Saya datang untuk mendiskusikan sesuatu denganmu. Masalah apa? Begini, saya ingin membeli lahan di belakang desa kalian itu. Membeli tanah? Tepat sekali. Ini hadiah perkenalan dariku untukmu. Di dalamnya ada 1 juta. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudnya ini? Selama kau bisa membantuku mendapatkan lahan itu, setelah urusannya selesai, aku akan memberimu 2 juta lagi. 3 juta? Itu uang yang lumayan banyak. Tentu saja, uang sebanyak ini, sepertinya kalian orang desa, tidak akan pernah melihatnya seumur hidup, kan? Belum pernah lihat. Jadi, Tuan Chen, masalah ini kita anggap sepakat ya. Aku masih tidak mengerti. Desa kami yang terpencil ini, apa yang berharga sampai kau ingin membelinya? Itu karena kau tidak mengerti. Aku mendapat bocoran informasi. Grup Flash berencana di desa kalian membangun sekolah. Mereka menawarkan 8.000 permu. Kalau aku bisa memberi kalian 10.000. Oh, sekarang aku mengerti. Kau mau menyerobot kesepakatan mereka. Bisa dibilang begitu. Masalah sebesar ini, aku tidak bisa memutuskannya sendiri. Lagi pula, aku bahkan tidak mengenal kalian. Bagaimana kalau kalian menipuku? Jangan tidak tahu diuntung. Kenapa kau malah memaki? Lagi pula urusan kalian ini tidak jelas. Harga yang ditawarkan. Grup Shangwu, seharusnya permu adalah 30.000 yuan. Wanita seperti kau tahu apa? Ini semua adalah rahasia bisnis. Masih belum diumumkan. Bagaimana kau bisa tahu kalau grup Shangwu akan memberi 30.000?
Karena aku adalah pimpinan grup Shangwo. Apa? Kau adalah pimpinan grup Shangwo. Pimpinan, urusan sekolah dasar harapan sudah beres. Anda ingin datang meninjaunya? Tiga 30 tahun yang lalu, saat kau melahirkan Ling Yun, aku sama cemasnya seperti dia. Lalu sekarang, Sekarang aku sudah tua, sudah mengalami banyak hal. Bagiku sekarang, cukup menunggu dengan tenang untuk menimang cucu. Tiang Xuan, jangan mondar-mandir terus. Duduklah dan istirahat sebentar. Mana bisa aku duduk tenang. Masih belum tahu anak ini laki-laki atau perempuan. Lalu, kau berharap laki-laki atau perempuan? Aku tidak tahu. Menurutku, anak perempuan lebih baik. Menurutku, anak laki-laki lebih baik. Anak perempuan lebih baik. Anak laki-laki lebih baik. Anak perempuan. Ayah, ibu, jangan berdebat lagi. Sudah lahir. Pimpinan, Bu Ye, ini semua adalah barang untuk anak-anak sekolah dasar harapan. Kami sudah menyiapkannya. Apakah Anda puas? Anak-anak, di pedalaman ini tidak punya fasilitas belajar yang layak, maka aku akan menciptakan fasilitas itu untuk mereka. Dengan sumber daya ini, aku percaya akan ada lebih banyak anak yang bisa keluar dari pedalaman untuk mengubah nasib mereka.